angin. Ya. Pasti si Gufan malas-malas lagi di luar. Ayo, pergi! Kita cari dia. Kakak senior, bibirmu lembut sekali. Kakak senior. Kakak senior. Kakak kedua. Gufan, dasar tak berguna. Aku suruh kamu panaskan air mandi, malah di sini tidur. Kalau para kakak terkena dingin sampai sakit, apa kamu bisa bertanggung jawab? Betul. Hal sepele tidak bisa dilakukan dengan baik. Bertahun-tahun tetap murid tingkat rendah. Kakak kedua, beri kesempatan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Sungguh tidak tahu bagaimana Kunlun bisa menerima orang yang lemah tak berdaya seperti kamu. Berani mesum? Lihat apa? Tidak, panggil orang. Biarkan dia sadar kembali. Saya Gufan, dengarkan baik-baik. Selesai hari ini. Mencuci bersih pakaian dalam saudara perempuan murid. Atau keluar dari Kunlun Chu sekarang juga. Kenapa harus memperlakukan aku seperti ini? Cuma ikut saja? Apa? Dari seluruh Kunlun Shu, hanya kakak perempuan murid yang paling baik padaku. Tunggu sampai aku berhasil melewati uji coba Jack Xiang dan menjadi pendekar pedang Jack Xiang sejati. Aku akan lihat siapa yang berani membuli aku. Berlatih keras selama bertahun-tahun. Tetap berada di tahap awal dunia fana. 3 tahap awal yakni awal fana, jauh, selian. 3 tahap tengah yakni haifu, wancang, jingki. 3 tahap atas yaitu jauh tai, jintang, moti, tahu, sempurna, lompat 3 tahap. Menguasai puncak, mencapai 2 ranah tubuh, tak tertandingi di dunia. Batas usia untuk ujian menjadi abadi adalah tidak boleh lebih dari 33 tahun. Aku sudah ke 32. Mungkin tahun ini adalah tahun terakhirku. Namun, dengan tingkat biasa seperti diriku, ingin lulus ujian ini rasanya lebih sulit daripada mencapai langit. Jangan putus asa, adik seperguruan. Kakak percaya, tahun ini kamu pasti bisa. Terlalu berlebihan, pakaian dalam kau cuci. Ahaha, ini tidak apa-apa. Jika kakak senior bersedia, aku juga bisa bantu. Dicuci oleh kakak senior. Hehe. Capek sekali, ya? Tidak capek. Ini adalah tiram ajaib dari Laut Timur yang khusus dibawa oleh kakak senior. Makanlah selagi hangat. Ini bisa meningkatkan kekuatanmu. Kakak senior memang paling mengerti aku. Bahan ini sangat luar biasa. Hahaha. Hiam piha, hayam piha. Adik, keluargaku dulu hancur secara tragis. Kabarnya warisan rahasia keluargaku ada pada keturunannya. Apakah kamu punya itu? Biar aku pikirkan. Oh, kau maksud yang ini, kartu giok dingin. Ayahku, Gu Changfeng, mengatakan bahwa benda ini bisa membantu meningkatkan kekuatan. Setelah bertahun-tahun, aku belum pahami rahasia. Ternyata, Lionting giok dingin. Tidak disangka benda berharga benar-benar ada pada sampah ini. Junior, kemampuanmu lemah. Sulit menguasai benda ini. Kekuatanmu terhenti. Lebih baik serahkan dulu pada kakak senior untuk dijaga. Dengan begitu, kekuatanmu meningkat pesat. Saya mengikuti saran kakak senior. Ekspresi menjijikan. Apa ini? Saya benar-benar ingin menginjak wajahnya. Mendapatkan sesuatu tanpa usaha apapun. Hei, adik seperguruan. Makan dengan lahap sekali. Makanlah. Begitu cara menikmatinya. Kenapa tidak tersendat sampah? Lebih baik beri makanan ke anjing. Kecil di Kunlun Shu sudah menembus tingkat Chufen. Sudah mencapai tingkat Zheyang. Lihat dirimu. Bahkan tidak berguna lebih baik dari seekor anjing. Sayangkan tiram Dewa Laut Timur ini barang bagus. Malah diberikan kepada pecundang ini. Sungguh menyia-nyiakannya. Kakak tertua,
Kakak kedua, setiap hari menggertak. Kamu harus membelaku. Aku ingin memukul pantat mereka. Selamat kakak tertua. Hari ini dapat papan giok dingin. Di masa depan, ilmu kebatinanmu akan maju. Semua boleh berdiri. Apa maksud ucapan kakak tertua dan kakak kedua ini? Adik junior, kali ini kakak senior benar-benar berterima kasih padamu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kakak senior selalu memperlakukan aku dengan sangat baik. Kakak senior tidak akan membohongiku. Hah? Adik junior, lihatlah diri sendiri dengan lebih jelas. Bencana itu bisa diatasi. Apa maksudmu? Tidak paham. Kakak senior kedua ingin kau bercermin dan melihat seperti apa dirimu sebenarnya. Kau berpikir kakak senior suka pengejutmu. Jadi ternyata kau selalu membohongiku. Kembalikan kartu giok dinginku. Kartu giok dinginmu. Omong kosong. Panggil dia. Setuju? Tepat sekali. Terlalu keterlaluan. Besok adalah ujian tersembelum abadi. Aku harus melapor ke guru. Biarkan guru membela keadilan untukku. Ujian dewa yang terbuang penuh bahaya. Adik keahlianmu yang baru keluar dari alam fana, saranku jangan ikut. Agar tidak kehilangan nyawa kecilmu. Tidak apa-apa, kakak senior. Dengan kemampuan dia, tidak mungkin bisa. Kuharap adik bisa dikirim ke malam tak kembali saja. Di sana sering ada binatang buas dan makhluk jahat. Cocok untuk adik berlatih. Oh? Kakak? Makhluk jahat di dalam sana bisa memakan orang tanpa meninggalkan tulang belulang. Adik kita ini, apakah dia sanggup? Jika dia tidak sanggup, maka hanya bisa menyalahkan dirinya karena belajar tidak baik. Aduh, kakak kedua. Kakak kedua, kenapa kalian tiba membawaku ke tempat ini? Hah? Apa itu? Aduh, kakak-kakak, jangan tinggalkan aku sendirian, tolong aku. Kudengar, tepat setengah tahun yang lalu, tepat pada saat itu, guru memimpin para ahli sekte melawan Raja Iblis. Setelah menang susah payah, Raja Iblis melarikan diri ke hutan. Kali ini, jangan-jangan kita akan bertemu dengannya? Apakah kali ini benar-benar akan tamat? Tolong aku. Saya benar-benar dalam keadaan terdesak dan membutuhkan bantuan segera. Tolong jangan tinggalkan saya seperti ini. Ada yang bisa tolong aku? Bawa aku keluar! Tolong! Kakak kecil, siapa kamu? Hantu! Apa yang kamu teriak-teriak tengah malam begini? Kamu gila ya? Berisik sampai bikin kepalaku sakit. Hutan ini sangat berbahaya. Konon katanya ada iblis besar kejam yang Bersembunyi di hutan ini. Hei, bantu! Lepaskan ikatanku. Aku akan membawamu keluar. Membunuh tanpa ragu iblis besar. Jadi, ini yang mereka katakan tentang aku di luar. Adik. What? Hei, kenapa kaget begitu? Kenapa datang ke sini tengah malam? Dewa iblis yang katanya kejam sekali, ternyata seorang wanita. Lihat aku. Lihat. Kalau terus lihat, matamu akan aku cabut. Dewa iblis, legendaris. Bukankah bersembunyi di hutan karena terluka? Kenapa aku tidak melihat tanda luka sedikit pun padamu? Lukaku sudah sembuh lama. Tapi hutan ini sangat aneh. Bagaimanapun, aku tidak bisa keluar dari sini. Kamu? Siapa? Bagaimana kamu tahu aku terluka parah? Aku adalah murid dari Kunlun Xiu. Aku memperingatkanmu. Kalau kamu berani melukai, guruku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu ternyata murid Yu Jingzi HM. Ha.
saya menggosong. Kamu ini sampah kecil dari tahap awal fana. Berani mengaku murid Kunlun Shu. Tidak tahu malu. Bagaimana kalau kamu lepaskan aku? Hehe, aku kirimkan bendera penghargaan untukmu. Nenek. Aduh, Tuan Muda, lihatlah ini. Kita sudah sedekat ini. Mengapa tidak sedikit berkorban? Dan jadilah lauk untukku. Nona, kenapa kamu pergi ke sana? Ternyata memiliki hati unik berujung 7. Gadis, mengapa kamu pergi ke sana?我的全部功力都被那个瓜娃子的七窍玲珑心给吸走。Astaga, aku akan mencopot hati ajaib itu darimu. Mengapa aku merasa energi yang melimpah memenuhi seluruh tubuhku? Dewa, iblis, gadis, mengapa kamu berubah? Bocah, bodoh, semua gara-gara kamu. Tidak masalah. Cuaca panas, begini lebih sejuk. Sudahlah, karena kamu adalah dewa iblis. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Silakan, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Gua merah sudah tidak mungkin kembali. Lebih baik ikut dia ke Kunlun buat rencana. Saya seperti ini. Kurasa si tua Yu Jingzi juga tidak akan mengenali aku. Bibi kecil. Kamu mengajak aku. Sudahlah. Kamu bawa aku kembali ke Kunlun Shu. Bolehkah? Aku akan membawamu kembali ke Kunlun Shu. Waduh, kakak kecil. Ucapanmu integritas tadi sungguh menyentuh hati aku. Maka aku putuskan, meninggalkan kejahatan dan berubah menjadi baik. Mulai sekarang kamu adalah cahaya pemandu di jalan kebenaran. Harapan aku. Waduh. Bagaimana aku bisa mengatakan hal yang begitu mengejutkan? Masun, kamu. Panggil aku Little Yue saja. Hayan Biha. Kalian perempuan paling pandai menipu. Aku tidak percaya perempuan lagi. Sungguh, kalau bohong bukan manusia yang Biha. Aku juga sejak awal bukan manusia. Seorang gadis sendirian di pegunungan terpencil ini benar-benar merasa takut. Jangan berhenti. Aku akan membawamu kembali ke Kunlun Shu. Tapi saat kembali ke sana, kamu harus mengikuti semua perintahku. Baiklah, mulai sekarang kamu kakak baik. Aku bawa kamu ganti pakaian dulu. Boleh. Sini, ayo jalan. Saya beritahu kamu, ujian Jexion adalah hal terpenting di sekte ini. Kamu, jangan dulu ungkapkan identitasmu. Setelah ujian selesai, aku akan membawamu bertemu Master. Jika benar-benar menyesal, yakin dia tidak akan menyulitimu. Kamu memang bodoh sekali. Kebajikan dan kejahatan tidak bisa berdampingan. Jika tua kolam Yuking tahu aku masuk, dia pasti marah. Bro, kamu juga ikut ujian hari ini? Namun dengan kekuatanku yang hanya di tingkat transendensi, melewati ujian ini seperti mendaki ke langit. Tidak perlu ada kekhawatiran yang tidak berguna seperti itu. Dengan kekuatan master di dalam tubuhmu, tidak ada ujian yang bisa menghalangimu. Yu Fan, kamu benar-benar keluar dari Yan Bugui. Kenapa bawa seorang gadis kecil? Siapa gadis itu? Aku adalah ayahmu. Senior, dia tersesat di hutan yang hilang. Kebetulan bawa dia keluar. Tengah malam, seorang pria dan wanita sendirian. Jelas tidak melakukan hal baik. Junior,
Kemampuanmu berlatih tidak cukup. Tapi kau pandai menarik perhatian wanita. Kembali juga tak ada gunanya. Kamu sampah. Di Kunlun Ruins hanya bisa menjadi pelayan. Memimpikan lolos dari ujian Immortal Realm, jangan bermimpi. Bukan junior kita. Mengapa tidak dengar senior wanita? Harus keluar mempermalukan diri? Senior wanita utama dan junior, berkat pelatihanmu dengan Jet Card. Kemampuan senior wanita meningkat banyak, tapi kamu tidak akan pernah lolos dari ujian Immortal Realm. Seumur hidup, hanya akan jadi murid tingkat rendah yang tidak berguna. Fan, percayalah padaku ya. Sekarang, kamu sudah berubah total. Kekuatanmu sangat luar biasa. Bagaimana kamu berbicara dengan kakak senior? Kakak senior benar. Dengan saya yang tidak berguna ini. Mana mungkin bisa lulus ujian immortal ini? Semua murid Kunlun Shu, bersiaplah untuk masuk formasi. Hei, Fei, ingat ya, nanti setelah masuk, mainkan saja. Jangan terlalu serius. Kalau tidak, masalah besar terjadi. Bersiap. Ujian Jackson dilakukan dalam kelompok 3 orang. Bebas memilih tim. Hei kakak senior, bolehkah aku bergabung? Herji, pembawa sial gagal ujian Jackson. Jangan dekat. Kalau aku kamu, sudah lama meninggalkan Kunlun Shu. Betapa memalukanmu. Seseorang, jika bodoh sekalipun. Yang penting tahu diri. Sampah seperti ini malah bermimpi lolos ujian Jackson. Sungguh konyol. Jangan begitu. Adik junior ini mungkin merasa ujian kita terlalu serius. Ingin menghibur kita semua. Hei, sungguh patut dipuji. Baik, ujian tahap pertama ini mengharuskan 3 orang bekerja sama. Cabut pedang Fang Shu, pusaka Kunlun Shu. Di mana yang berani mencobanya duluan? Kami 3 berlatih dengan kakak senior kedua 3 tahun. Mencapai tingkat Kaifu. Kami bersedia mencoba pedang terlebih dahulu. Dengan kemampuan serendah itu, sungguh tidak tahu diri. Ketiga senior ini adalah yang paling unggul di angkatan kami. Tak disangka mereka pun gagal menarik pedang darah Phoenix ini. Kalau tidak serius berlatih, kesempatan turun gunung bertemu pria. Sekarang menyadari kesalahan sudah terlambat, bukan? Kakak senior, ini bukan kesalahan kami. Siapa suruh di Kunlun Shu? Ini tidak ada pria sejati. Ya, betul. Tidak ada pria sejati. Tidak berguna sama sekali. Sepertinya hari ini mustahil lulus uji coba ini. Namun, bisa melihat pedang darah Phoenix yang luar biasa dari dekat saja sudah cukup. Ya, pihak kalian angkatan terburuk yang kubimbing. Sudahlah. Hari ini, kakak senior, aku ingin mencoba. Gila, pengecut ini ingin menarik pedang darah Phoenix. Ada hiburan seru. Datang ke sini, cari perhatian. Salah tempat kan? Hari ini uji coba manusiawi surga. Sampah sepertimu jangan cari kesusahan sendiri. Kemampuan kami semua mana ada yang di bawahmu. Kalau bukan energi sejati, melindungi, kami sudah hilang nyawa. Jika dia ingin mencari mati, jangan halangi dia. Gu Xiaogong, jangan dengarkan omongan ngawur dari mereka. Kamu langsung saja pergi. Sudahlah, saya hanya akan naik dan menyentuh pedang fungsi itu saja. Selama tidak membangunkan esensi Phoenix, seharusnya tidak akan mematikan. Tuan Phoenix, Bapak Phoenix, hidup saya, Malong kecil ini, hanya ingin mengambil sedikit aura suci Anda. Tolong jangan celakakan nyawa saya. Mohon.
Dia berhasil mencabut pedang darah Phoenix yang legendaris. Akan ia bermain-main dengan pedang darah Phoenix ini? Celaka! Oh, kekuatanku mendominasi 6 dunia. Sekelas Phoenix ini tak beda dengan ayam hutan di gunung. Apakah ini benar-benar Gufen yang pengecut itu? Ha? Ini tidak masuk akal. Bukankah ini pusaka kulon? Kenapa? Patah. Aku jangan harus menggantinya. Gufen, bagaimana kau melakukannya? Ini, kakak senior pertama. Karena 3 kakak senior terlalu kuat. Aku hanya mendapat kesempatan beruntung saja. Meski begitu, bagaimana bisa pedang darah Phoenix ini hancur? Ini, kakak senior pertama. Kau lupa. Guru kita dulu menggunakan pedang ini untuk melawan Raja Iblis. Mungkin kerusakan pedang dahulu menyebabkan hancurnya hari ini. Jika Gufen, si pecundang itu, mampu menghancurkan pedang, dia mengubah dunia strategi. Benar. Terserah kalian, asalkan saya tidak perlu ganti rugi. Oh, itu masuk akal. Aneh sekali. Kakak senior, pedang darah Phoenix ini sudah hancur. Jadi bagaimana dengan ujian berikutnya? Pedang suci telah hancur, maka ujian tahap pertama dinyatakan lulus. Hebat sekali. Jangan senang dulu. Ujian tahap kedua adalah bagian paling penting. Di ujian tahap kedua, lawan kalian adalah saya. Kakak senior di tahap demon badi 3 ranah atas. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Jangan khawatir. Kalian cukup bertahan 5 ronde melawan saya untuk lulus. Hebat! Ada harapan! Hahaha. Aduh, saya tertawa sampai mati. Tawa. Jika Gufen turun tangan, kamu bahkan tidak bisa menahan 1 jurus. Jangan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi lawan kakak senior? Gufen! Karena gadis liar ini begitu memujimu, maka lawan aku. Biarkan kakak senior melihat kemampuanmu. Aku memerintahkanmu untuk melawan aku. Tidak dengar? Di mana pedangmu? Pedangku tertinggal di kamar mandi. Melawan, dia tidak perlu pakai pedang. Bagaimana mungkin? Kakak senior adalah dalam tahap tubuh iblis. Melawan dia tanpa pedang bisa mati. Aduh, 1 jari cukup. Kalian sombong. Ya. Adik junior, lama tak bertemu. Kemampuanmu berkembang pesat. Biarkan kakak senior menguji keahlianmu. Dia telah. Gadis kecil, ilmu bela dirimu tidak terlalu hebat. Tapi tubuhmu cukup bagus juga. Kakak senior, aku hanya ingin mengambil kembali kartu giok dinginku. Ini bajumu. Kakak senior, aku sudah terima 3 jurusmu. Aku sudah lulus ujian. Orang tak tahu malu. Aku akan bersihkan nama baik Kunlun Shu. Kakak senior serius. Tidak ada murid laki. Laki di sektor kami. Pedang King Lian. Sejuk musim gugur. 1 pedang saja pernah mengalahkan ratusan ribu pasukan. Hei, kakak senior. Teknik pedangmu ini nampaknya cukup baik untuk melancarkan peredaran darah. Boleh lagi? Kakak senior sama sekali tidak mampu melukainya. Kakak senior, bukankah sudah sepakat? Hanya 5 jurus. Kenapa begitu tidak mematuhi aturan? Siapa bilang? Kunlun Shu tidak mengikuti aturan. Ada aku, Gufen, yang menetapkan aturan di sini. Belum berhenti juga. Kakak senior, aku tidak sengaja. Salam hormat kepada guru. Gufen, kalau aku tidak salah ingat, kamu hanyalah murid tingkat rendah kami. Ternyata kamu menyembunyikan kekuatan. Bahkan Yu Shang pun bukan tandinganmu. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi.
Guru, murid telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Hari ini, berhasil melewati ujian ini. Aku tidak salah lihat, anak ini mencapai puncak. Kunlun Hill pasti naik. Namun, kekuatan besar yang dia miliki, mengapa terasa begitu asing? Guru sudah tua, Kunlun Hill membutuhkan penerus. Murid Gufen telah tekun berlatih. Ilmunya mencapai puncak. Mulai hari ini, resmi menjadi pendekar utama Kunlun Hill, ya? Apa haknya? Mulai hari ini, aku akan menutup diri dan berlatih tanpa batas waktu. Mulai sekarang, Gufen akan memimpin Kunlun Qi. Yushang, Shixian, kalian harus bekerja sama sepenuhnya. Orang ini bukan murid dari aliran saya, tetapi terlihat sangat familiar. Melapor kepada guru. Orang ini adalah Moyo, Moje. Saya dipanggil Mogu. Sudah lama dengar? Yijing Zhenren dari Kunlun Qi Agung. Saya mengaguminya. Kebetulan bertemu Gu Gongzi datang. Jadi, murid saya tidak menerima murid lagi. Gufen sudah jadi pendekar pedang utama. Kamu belajar di bawah dia saja. Baiklah, bertarunglah. Saya, Mogu, memberi hormat kepada guru. Hayang pihak, Aceh, Emi, Kakak senior. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Adik, bangun. Sekarang kamu mewakili guru untuk memimpin Kunlun Shu. Sibuk urusan dengan kerja keras. Bagaimana mungkin orang sekitar tidak diperhatikan? Hari ini, aku pindah ke kamarmu agar lebih mudah merawat kegiatan sehari-harimu. Bagaimana? Tidak perlu, kakak senior. Kamu tidak akan menipuku lagi. Kenapa kamu begitu pendendam, adik murid? Kakak hanya bercanda sebelumnya. Jangan diambil hati, ya? Aduh, adik murid, kamu benar-benar keterlaluan. Pakaian dalam seperti ini, kamu harus sering mencucinya. Nanti, serahkan saja pada kakak kedua. Adik kecil. Pagi adalah waktu terbaik buat mulai. Sarapan itu penting. Ayo. Kakak, buat telur buatmu. Buka mulut. Adik, kakak baru belajar tarian. Belum tunjukin ke orang lain. Bagaimana jika pertama kali kakak tampil adalah untukmu? Aduh, adik. Lihat aku menari. Benar-benar indah. Ayo selamatkan aku. Ikut aku. Siapa? Kenapa baunya begitu busuk? Sangat busuk. Siapa yang melakukan ini? Ayo ikutlah keluar. Lihat siapa yang melakukannya. Siapa yang memasak benda aneh di ruangan ini? Bau sekali. Hei, makanan enak sudah datang. Haha, apa ini benda beracun? Aduh, Tahu bau dimasak durian nikmat? Wah, tahu bau dimasak dengan durian? Sangat enak. Guru, apakah saya hebat? sekali jurus saya sudah mengusir gadis-gadis yang menyebalkan itu untuk Anda. Kamu... Oh, bisa juga. Katakan, apa tujuanmu ke Kunlun Shu? Guru, ini seperti bermain api. Bayiku. Kamu sudah janji padaku. Kamu bilang akan menemui guruku di Kunlun Shu bersama aku. Bertobat dan menunggu penilaian. Hei, kamu galak.
Kenapa? Sekarang kamu harus bersyukur padaku. Jika bukan karena aku, kemarin bagaimana mungkin kamu bisa tampil begitu hebat? Iya juga ya. Coba jelaskan dengan jelas sebenarnya ada apa? Aduh, pantas saja kamu bodoh. Dengar ya, kekuatanmu sekarang adalah milikku. Apa? Hayam pihak. Wah, jadi begini. Sekarang kamu sudah menjadi Raja Iblis, bukan? Kamu harus beritahu gurumu tentang itu. Aku ini, apa yang ada untuk dibahas? Kekuatan saya pada dirimu tidak stabil. Jangan lupa, hari itu kamu hampir membunuh kakak perempuanmu. Jadi, kamu harus membiarkan aku tetap di sisimu. Hanya aku yang bisa membantumu menyempurnakan kemampuanmu. Lalu bagaimana aku tahu? Apakah kamu punya niat buruk atau tidak? Manusia dan iblis. Bahkan kepercayaan dasar pun tidak punya. Sungguh menyedihkan. Baiklah, kamu boleh tetap tinggal. Tapi mulai sekarang, kamu harus mendengarkan semua perkataanku. Baik. Adik. Kenapa kamu datang? Aduh, ada masalah besar. Apakah orang-orang dari Xiandu sudah datang? Ibu kota suci, 6 dunia. Kenapa mereka datang ke Kunlun Shu? Adik. Kakak tua ini dulu adalah kasih besar yang terkenal di Xiandu. Datang sendiri, pasti ada urusan besar. Tidak tahu para tuan berkunjung. Tidak menyambut dari jauh. Mohon dimaklumi. Siapa pendekar pedang utama yang memimpin Kunlun Shu saat ini? Saya sendiri. Apa? Kamu? Kamu yang seperti ini juga punya kemampuan untuk memanggil Phoenix ke langit? Nama saya asli, tanpa diragukan. Bolehkah saya bertanya, apa urusan tuan kemari? Kamu akan punya kabar bahagia? Kecil-kecil, Kunlun Shu ternyata memiliki bakat seperti ini. Kabar ini sampai ke Xiandu, menimbulkan kegemparan besar. Gufan, dengar titah. Berletat. Semoga abadi titah Kaisa. Mulai hari ini Gufan diangkat sebagai guru negara Xiandu, guru negara. Jangan buru-buru. Tenang dulu. Raja, hargai bakat. Nikahkan Gufan. Pemberian pernikahan ini adalah titah kerajaan. Tuan, apa anda tidak salah? Pemberian pernikahan? Apa? Apakah Anda berniat melawan titah kerajaan? Tak berani. Bolehkah saya bertanya, siapa yang raja ingin saya nikahi? Apakah Anda tahu mendiang raja memiliki 2 putri? Kedua putri dari mendiang raja. Salah satu adalah Putri Agung Long Li, dan yang lainnya adalah nyonya kedua, Ning Huan. Nyonya 2. Mendiang raja juga berkata, pilih salah satu dari kedua anggota keluarga kerajaan untuk dinikahi. Tapi, izinkan saya memberi saran. Pertimbangkan dengan cermat. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Bye. Oh, saya menerima perintah. Jaga dirimu, pergi. Selamat, adik junior. Ayam jadi Phoenix, satu orang mencapai jalan suci. Kunlun Shu ikut terangkat. Tapi apa maksudnya kehancuran tanpa akhir yang tadi dia bilang? Kakak senior kedua, biasanya kamu paling suka gosip. Kamu tahu apa maksudnya ini? Memang aku tahu sedikit. Putri sulung kaisar sebelumnya, Putri Agung Long Li, akan mewarisi tahta di masa depan. Menjadi penguasa tertinggi 9 langit. Kenapa ragu? Adik tentu menikah, Putri Agung. Tapi Sin, Tusker, kekuasaan putri kedua merajalela di seluruh pemerintahan. Tidak hanya itu, apapun kesalahan besar yang dibuat putri kedua, kaisar sebelumnya tidak pernah menuntut tanggung jawabnya. Persaingan mereka berdua tersembunyi, namun penuh intrik. Oh, pantas disebut kehancuran tanpa akhir.
Ini bukan soal pilihan. Ini soal hidup mati. Aku benar-benar sedang sial 7 turunan. Kenapa hal ini terjadi? Jangan panik. Saya akan menemani Anda pergi. Menurutmu, seperti apa guru negara yang baru datang itu? Mampu memiliki bakat luar biasa hingga memanggil Phoenix. Pasti sosoknya gagah dan tak biasa. Takut? Orang ini tidak tahu diri. Pilih putri kedua. Jika dia berani pilih Mi Huang, aku akan menguliti dia dan menjadikannya kanvas lukisan. Hian Pihe. Putri, katakan Guru negara baru yang diangkat oleh mendiang raja sudah dalam perjalanan. Pasti kakakku juga sudah mengetahui hal ini. Bawahan juga berpikir demikian. Jika ingin merebut hati seorang pria, kita harus terlebih dahulu menemukan kelemahannya. Setiap pria pasti memiliki kelemahan. Seorang murid rendahan dari sekte immortal ini bisa memanggil Phoenix. Tentu ada sesuatu yang tidak biasa. Periksa untukku. Aku hanya ingin kelemahannya itu tertangkap erat dalam genggamanku. Undang Gu Fen, pendekar utama Kunlun Shu, ke dalam aula. Pendekar Kunlun Shu, hormat kepada Kaisar Dewa. Sepupu? Saudara sepupu? Oh, kalian saling mengenal? Kaisar Dewa, saya kenal dia meski jadi abu. Dia sepupu tidak berguna. Gu Fen dapat dikatakan aib bagi keluargaku. Saudara sepupu, stop berpura-pura. Aku tahu lebih baik siapa kamu. Panggil Phoenix, Hian Pihe, lucu. Tampaknya Jenderal Dewa meragukan kemampuan Gu Fen. Benar, dia adalah sampah terbesar di keluarga kami, Kaisar Dewa. Jangan tertipu, saudara sepupu. Dunia berubah dalam 3 hari. Diam, sampah tetaplah sampah. Lihat aku. Dengan kekuatan sendiri, menguasai 3 alam. Jadi Jenderal Dewa, kehormatan keluargaku. Kamu hanya menjadi beban bagi seluruh keluarga. Sekarang masih berani menipu dan datang ke kota abadi. Tidak tahu malu. Bukan keinginan saya datang. Apa gunanya di sini? Pergi sekarang! Sang dewa putus hubungan demi keadilan. Sampah seperti ini jika menjadi guru negara immortal. Negara immortal jadi bahan tertawaan dunia. Gu Fen, apakah benar apa yang dikatakan oleh sepupu Anda? Siapa yang banyak bicara? Tidak terima? Bertarunglah dengan guruku. Guruku sungguh kejam. Bahkan dirinya sendiri dihajar. Kamu hanya seorang dewa kecil. Kepalamu bisa kulepas. Hei sepupu, ini hanya kelancangan murid kecilku. Jangan marah ya. Bajingan tidak berguna. Aku akan hukummu atas nama keluarga. Menarik. Sangat menarik. Yang mulia, karena gadis kecil itu begitu memuji Gu Fen. Biarkan dia bertanding dengan Tuan Dewa Jenderal. Nyi Huang, bagaimana menurutmu? Pernikahan perlu hati-hati. Jika tidak, uji kekuatan orang takut sulit meyakinkan. Baik, tanda tangani perjanjian hidup dan mati. Apa? Berkat yang mulia, tanda tangani perjanjian mati. Hidup mati takdir, kekayaan langit. Tulis. Hian Pihe. Aku... Hei, Pergi. Kakak sepupu, kita ini satu keluarga. Jangan terlalu serius. Kita tahu batasnya. Kamu tadi cukup sombong, bukan? Berlututlah dan mohon padaku. Mungkin aku akan mempertimbangkan mengampunimu. Kakak sepupu, ada apa dengan... berikan pena. Ambillah. Aku tidak menarik keras. Lepaskan saja tanganmu. Baiklah aku lepaskan. Gu Fen, segera ikuti aku. Jangan ketinggalan. Kakak sepupu, kamu yang tidak berdiri teguh. Jangan salahkan aku. Hari ini aku akan membersihkan nama keluarga. Wah, ternyata kakak sepupu memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya aku tidak bisa menghindari serangan ini. Wah. Aduh. Tidak sakit. Aduh, tangan saya, tulang dan pembuluhnya patah. Sama ini,
Kapan dia memiliki kekuatan seperti itu? Tampaknya kakak sepupu masih mempertimbangkan hubungan keluarga. Sebagai saudara, tertanam dalam hati. Bajingan ini, kenapa dia menatapku seperti itu? Kakak sepupu. Aduh, kakak sepupu. Kakak sepupu. Baik. Bapak Guru, kali ini Anda benar-benar keras tangan ya. Bukan begitu, Xiaoxiu. Kekuatanmu terlalu tidak stabil. Saya hanya memeluknya sebentar. Seseorang, seret dia pergi. Tampaknya aku tidak salah memilih orang. Mulai hari ini, Gufan menjadi guru negara Xiandu. Kedepannya akan membantuku menguasai dunia. Anugerah suci dari Kaisar sebelumnya. Gufan, bagaimana pertimbanganmu mengenai urusan pernikahan? Kesempatan memilih sudah diberikan kepadamu. Putri Agung dan Putri Kabupaten adalah putriku. Kamu memilih siapa? Mengapa kamu begitu lama tidak berbicara? Apakah ada yang mengkhawatirkanmu? Melapor kepada Yang Mulia. Putri dan Putri Kabupaten begitu cantik. Aku, Gufan, tentu tidak bisa menolak. Hanya saja ini. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin? Urusan besar seperti pernikahan dianggap main-main. Menurutku, sebaiknya kita saling mengenal dulu, lalu baru memutuskan. Apa yang kamu katakan juga ada benarnya. Kalau begitu, aku beri kalian 3 hari untuk saling bergaul dengan baik. 3 hari? Hari pertama kamu pindah ke Istana Longli, hari kedua pindah ke Istana Nihong. Aku beri kalian kesempatan memahami satu sama lain. Hari ketiga, beri jawab. Apa ini? Menyuruhku tinggal bergantian di 2 istana? Baik, sudah diputuskan begitu. Wah, guru. Kamu benar-benar beruntung. Tabib kerajaan ikut aku. Putri Mahkota. Saya itu. Pertama kali, saya tidak berpengalaman. Apa yang kamu katakan? Bukan. Maksud saya, ini pertama kali saya berinteraksi dengan sang putri. Kurang biasa. Semua ini adalah perintah Yang Mulia. Malam ini, kita harus saling mengenal lebih dalam. Hei, jangan pergi! Terus main musik dan terus menari! Apa ada masalah? Tuan Guru Negara, apakah Anda tidak ingin sendirian bersamaku? Putri, kaki Anda ini. Panjang, putih, dan ramping. Coba rasakan. Haha, lain kali saja. Aku tidak suka berbasa-basi. Persaingan antara aku dan Ni Huang, pasti Anda sudah mendengarnya. Adikku di kota surga. Tamunya banyak, pengaruhnya luas. Tapi aku tetap pewaris tahta. Jika nanti benar-benar terjadi konflik terbuka, aku punya cara sendiri. Kekuatan Tuan Guru Negara diakui di kota surga. Jika Anda bersedia membantuku, ambisi besar bisa terwujud. Pilihan ada pada Anda. Hei, Yang Mulia Putri. Furnitur Anda ini terbuat dari kayu nanmu berlapis emas, bukan? Kualitas pengerjaannya benar-benar langka. Jangan pura-pura. Chen, mereka berempat adalah master besar tersembunyi di bawah pengaruhku. Jika hari ini kamu tidak mengikuti jalan yang baik, jangan harap keluar pintu. Jangan bergerak! Ya! Hayan pihak, takut. Bukan, kekuatan saya ini tidak stabil. Saya takut menyakiti dewa. Kamu... Tangkap dia untukku. Sungguh, maaf sekali. Makanan di Xiandu terlalu lezat. Kamu dengan mudah mengalahkan 4 master besar.
Putri, orang ini hampir mencapai tingkat kepulangan sejati. Kami tidak mampu melawannya. Tak berguna. Saya sudah bilang jangan membuat saya repot ya. Kamu tunggu saja. Apa? 4 ahli besar Putri Agung kalah di tangan Gufen. Benar. Aku melihat wajah Putri Agung. Marah pucat. Aku sudah tahu, kakakku yang tidak berguna itu tidak akan berhasil. Malam ini, giliran aku. Lihatlah kamu berkeringat. Kamu tegang. Kenapa? Putri, apa maksud Anda? Sebenarnya saya tidak tertarik dengan pengalamanmu. Yang saya pedulikan adalah, apakah guru negara akan menjadi anak manis untuk saya? Apa maksud sang putri? Menyuruhku memilih sang putri di hadapan kaisar besok. Sebaliknya, aku ingin kamu memilih putri mahkota. Apa? Bodoh kecil, belum paham. Pura-pura mendukung putri mahkota dan menikah dengannya. Tunggu waktu yang tepat untuk menghabisinya. Bantu aku merebut segel kekuasaan dan berkuasa di kota abadi. Jika kau tidak mengikuti keinginanku, aku akan membuka cerita tentangmu dan gadis kecil itu. Kamu mungkin sulit untuk menyelesaikannya nanti. Takutnya nanti akan sulit bagimu menyelesaikannya. Wanita yang sangat kejam! Aduh, kamu membuatku takut. Berbicara sambil tertawa, kelihatannya cukup menyenangkan. Aku beritahu ya, putri ini memang karakter yang tangguh. Bagaimana dengan hal yang aku minta kamu selidiki? Kemarilah. Aku ingin berbicara denganmu. Nanti kamu akan mengetahuinya. Oh, ternyata benar begitu. Jika begitu, pernikahan dapat ditunda. Namun, hal ini membuatnya menjadi masalah dengan Putri Agung dan sang putri. Aku beritahu ya, daerah Siandu ini sangat kacau. Aku terpaksa mengambil risiko besar. Wah, jangan bilang. Kamu benar-benar terlihat seperti seorang penasihat kerajaan. Jangan buat keributan. Sebenarnya aku ingin mengembalikan semua kekuatan padamu. Tidak semudah itu. Kecuali kamu memberikan hati 7 lubangmu padaku. Aku agak enggan. Atau latihanku di fasi ganda yang. Tidak. Apa sih yang sedang aku pikirkan? Apa yang terjadi padamu? Kok mukamu jadi merah? Aku tidak boleh terlihat berseri-seri. Sementara ini, kekuatan asliku aku pinjamkan ke kamu dulu untuk beberapa hari. Lihat tubuhmu lemah. Dengan kekuatanku, nanti siapa yang berani mengganggumu? Tetapi katanya suku iblis itu kejam dan tak ragu membunuh. Kenapa menurutku malah kamu, iblis besar ini, terlihat cukup baik ya? Tapi sekarang, lebih baik pikirkan dulu bagaimana menghadapi pertemuan di Balairung besok. 2 iblis wanita itu sama sekali bukan orang yang mudah dihadapi. Juven, apakah 2 hari ini kamu bisa bergaul dengan Putri Agung dan Putri dengan baik? Sampaikan kepada kaisar sebelumnya. Putri Agung anggun dan menawan. Sangat luar biasa. Beberapa hari lalu menunjukkan perhatian besar kepada saya, membuat saya merasa sangat terhormat. Yang mulia putri begitu memesona dan cerdas. Hubungan dengan saya sangat baik. Seperti sahabat sejati. Tampaknya kamu sangat puas dengan kedua putri saya. Jika demikian, pilihan pasangan pernikahanmu pasti sudah ada jawabannya. Ini, yang mulia, menurut saya masih sedikit kurang pantas. Gufen, kamu ingin menentang perintah kerajaan? Tidak berani. Yang mulia nikahkan. Itu merupakan kehormatan besar bagi saya. Saya? Ini apa? Yang mulia, saya mendengar kabar bahwa Yang Mulia masih memiliki seorang putri bungsu. Putri ketiga Siandu, Jiang Ro. Bolehkah saya bertemu dengan putri ketiga? Kamu memang sangat cepat mendapatkan informasi. Betul, memang aku masih punya seorang putri kecil. Anak ketiga sejak kecil berkepribadian keras dan pandai bela diri. Ia hanya fokus memimpin pasukan berperang. Aku khawatir kamu tidak bisa mengendalikannya. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Hamba suka tantangan.
Anak ketiga tidak disiandu. Beberapa bulan lalu, aku dengar pemimpin iblis, Demon Saffron, hilang. Gua iblis merah leaderless. Aku kirim anak ketiga habisi gua itu. Bukan, Kaipan. Saya... Apa terjadi? Yang mulia, murid kecil benci ketidakadilan. Mendengar gua iblis merah jadi bersemangat saja. Pendapatmu tidak salah kalau begitu. Aku akan mengutusmu membantu putri ketiga menyerbu gua iblis merah. Percaya dengan kekuatan guru negara. Menyerbu gua iblis merah akan mudah sekali. Ya, yang mulia. Setelah bertemu putri ketiga, urusan pernikahan akan diputuskan lagi. Oh, Terima kasih, Yang mulia. tunggu. Kenapa tidak membicarakan tentang gua iblis merah? Yang mulia, kami pergi. Lepaskan aku! Jangan terus berjalan-jalan. Kamu sudah jalan seharian, tidak lelahkah? Kenapa kamu halangiku hari ini? Kaisar tua itu ingin menghancurkan gua iblis merahku. Aku akan jujur padamu. Seluruh kekuatanku saat ini ada dalam dirimu. Tak bisa diambil. Tolong bantu. Zhu Fan. Rencana emas keluar dari kepompong yang sangat cerdik. Sepertinya kau benar-benar ingin melawan diriku. Kakak adalah pewaris tahta. Jika yang mulia guru istana tidak sepakat dengan kakak, maka itu berarti menggali kuburnya sendiri. Adik, jangan berbicara sindiran. Tak peduli apa cara yang kau gunakan. Aku pasti akan membalasmu hingga akhir. Kata-kata kakak terlalu berat. Ni Huang berusaha keras membuka jalan bagi kakak. Namun sayang kakak tidak memahami niat baik adik. Bicara lebih jauh pun tak ada gunanya. Guru istana, jangan pikir bersembunyi di tempat adik ketiga bisa terhindar masalah. Tempat si adik ketiga bukan tempat berlindung. Hati-hati, jangan hilang nyawa. Jangan marah. Yang biha. Lapor, Tuan Putri Ketiga. Jejak gua iblis merah telah ditemukan dalam kurang setengah bulan. Serang gua. Apa ada gerakan dari para dewa? Mulia angkat guru negara. Dia adalah murid dari Kunlun Shu. Hanya seorang murid kecil dari sekte para dewa. Tapi diangkat menjadi guru negara. Yang mulia memberinya pernikahan, biarkan dia memilih putri agung atau putri kedua untuk menikah. Oh, siapa yang dia pilih? Dia tidak memilih, ingin jumpamu. Pemuda lancang. Benar-benar berani. Berani mengincar aku. Aku bisa langsung memimpin orang untuk mengusirnya. Tapi ini titah yang mulia. Tindakan salah. Sampaikan perintah. Panggil 4 jenderal anggur. Wanita. Kekayaan. Emosi. Biarkan mereka memberi pelajaran pada pemuda lancang itu. Kap militer sebesar ini, tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada tanda-tanda aktivitas yang terlihat. Membuatku harus mencarinya begitu lama. Pergi. Hei, tunggu sebentar. Nanti saat bertemu putri ketiga, aku pasti akan meyakinkannya. Hentikan serangan ke gua merah iblis. Iya, saat itu harus meyakinkan murid iblis meninggalkan kejahatan. Pilih jalan yang benar. Apa yang gua merah iblis lakukan? Ranti! Siapa kamu? Guru saya adalah guru kerajaan angka kaisar sebelumnya. Mencuri, kekayaan pihak. Guru kerajaan. Kok saya tidak pernah dengar ya? Dari perguruan mana asalnya? Saya murid Kunlun Shu, berasal dari Yukinzi. Sebuah sekte kecil yang tak dikenal. Berani jadi guru kerajaan saya? Anak muda. Menipu dan berpura-pura. Kamu salah tempat. Kami di sini untuk bertemu putri ketiga. Tidak ada waktu obrol sama kalian. Kurang ajar. Berani bicara begitu? Aku percaya bohongmu. Percaya aku pukul? Apakah kamu percaya dia bisa memutar kepala melepas? Para senior, murid kecil saya kurang sopan. Mohon senior memaklumi ya. Yang pihak. Dari mana datang? Kembali ke sana. Jangan cari masalah. Itu sepertinya tidak mungkin. Pernikahan ini anugerah raja. Saya sengaja datang untuk menemui putri ketiga. Ya. Kamu seperti katak ingin makan daging angsa. Apakah kalian punya harga diri? Ingin bertemu putri ketiga. Harus lihat dulu. Apakah kamu punya kemampuan melampaui kami berempat? Hayam pihak. Aku dulu. Ini adalah anggur terbaik di dunia, Zuishan Brew.
Kita lawan 1. Bagaimana jika senior kalah? Omong kosong. Aku dewa anggur. Tak mabuk minum 1000 cangkir. Mungkin aku kalah dengan pecundang seperti kamu. Senior, jangan terlalu percaya diri. Kalau aku kalah, aku berlutut. Salam 3 kali pada senior. Pergi dari mana? Datang. Kalau kalah, tidak minum alkohol lagi. Baik. Gimana minumnya? 1 mangkuk lawan 1. Siapa tumbang duluan kalah? Waktu 1 dupa. Mangkuk banyak menang, sedikit kalah. Setuju? Menyenangkan? Pasang dupa, tuang anggur. Wah, Sui Shenyan bukan arak biasa. Orang minumnya seumur hidup tidak akan sadar. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Bagaimana? Jangan panik. Kamu gunakan kekuatanku. Mengusir efek kuat arak ini. Hei, baiklah. Ya, Mantap! Tuan sangat sopan, bukan? Saya baru tiba, namun sudah disuguhi arak luar biasa seperti ini. Saya akan minum dulu sebagai tanda hormat. Tapi arak enak gini. Kok? Baru 3 mangkuk, sudah tidak kuat. Hei, kalau sudah tidak bisa minum, cepat menyerah saja. Beri hormat 3 kali, aku akan membebaskan kalian. Tuan, hingga saat terakhir, hasilnya belum dapat dipastikan. Kok kualitas minumanmu semakin buruk. Iya, telapak lebih baik dari punggung. Sham. Senior, sudah puas minum. Maka saya akan menunjukkan kehebatan saya. Senior, wah, kenapa senior tiba-tiba jatuh begitu? Langsung tidur saja tuh. Lain kali, jangan minum lagi ya. Kakak, jangan terlalu percaya diri. Minuman ini seperti racun yang merusak tubuh. Namun daya tarik ini bagaikan pisau yang mengiris tulang. Melewati ujianku tidak semudah itu. Kawan. Kelemahanku. Saudara muda, bangunlah. Saudara muda, apakah ingin mandi bersama kami? Benar sekali. Tidak baik, kan? Wah, saudari, tekan kaki. Saya suka. Baik. Kamu bilang tidak mau, tapi tubuh jujur. Benar, saudari. Ayo, lakukan. Saudari senior, tekan tombol, tekan keras. Jangan berhenti. Kenapa tidak memanggil saudara muda? Hahaha, benar bukan? Kalian harus memanggil siapa yang bicara? Wah, saudara muda, cepat lepaskan. Saudara muda, kenapa tidak melepaskan? Arahkan energimu ke titik fokus. Cepat. Saudara junior, cepatlah. Saudara junior, kami menunggumu. Cepat lepaskan. Saudara junior kecil. 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 Hati-hati. Pergi, minggir semua. Tidak mungkin.
Kau berhasil memecahkan ilusi saya. Ilusimu itu benar-benar membuatku sedikit enggan mengakhirinya. Tahu? Kamu sedang memikirkan apa? Kenapa membangunkanku sepagi ini? Aku ingin bermain lebih lama. Kau dasar kamu. Aku telah hidup berlatih seni Shen. Tidak bisa nikmati. Hei kau, anak nakal. Jangan sombong. Ada 2 rintangan lagi. Sudah cukup. Kalian bukan tandingannya. Mundur saja. Jadi, kau adalah Gufan. Saya menyapa putri ketiga yang mulia. Terpanggil dengan keberanianmu. Aku dengar kau menghadapi ancaman dari kedua kakakku dengan tenang, tanpa rasa takut. Namun, aku sedikit kecewa. Kubayangkan Gufan yang termasyhur akan memiliki sosok yang gagah perkasa. Tak kusangka, kau ternyata terlihat seperti orang bodoh. Hei, siapa yang kamu hina? Hei, dia, gadis kecil itu. Hei, kamu putri ketiga yang mulia. Dia adalah muridku. Namanya Xiao Yue. Dia bicara sembarangan. Mohon maaf, putri ketiga. Baiklah, aku sibuk militer. Tidak punya waktu urus kalian. Kembali tempat. Hei, tunggu. Pernikahan yang mulia? Level apa untuk lamaran pangeran ketiga? Wanita jelek ini sangat galak. Siapa yang menikahimu pasti Xiao. Ai, pergi. Putri ketiga, pembicaraan tentang pernikahan bisa ditunda. Namun, jika tanpa bantuan kami berdua, takut sulit selesaikan kue iblis merah. Benar-benar tidak tahu tempat maksudmu. Prajurit abadi di bawah pangeran ketiga. Kalah dibanding kalian berdua. Pikir bicara bisa dapat kepercayaan saya? Terlalu meremehkan saya, Jiang Rao. Jika kami berdua tak mampu menyelesaikan masalah gua iblis merah, silakan pangeran ketiga hukum. Jika memang ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Jika kami selesaikan gua iblis merah, bagaimana menurutmu? Jika berhasil, maka aku akan menerima pernikahan ini. Namun, jika kalian gagal, kalian berdua akan aku jadikan persembahan perang. Oh, naik! Kesini. Sedang apa kamu? Kamu lama tidak pulang? Mereka masih ingat kamu? Hei, kamu ngomong apa tadi? Aku adalah Raja Iblis. Bagus. Aku sudah kembali. Kenapa tidak keluar menyambutku? Tidak sopan. Kalian siapa? Kamu baru di sini ya? Kamu bahkan tidak mengenal aku. Ini adalah Raja Iblis kalian yang sebenarnya. Hian Piha! Kamu. Kalian apa? Berani mengatasnamakan Raja Iblis? Berani bicara seperti itu padaku. Cari mati. Siapa yang berani sombong di depan gua iblis merahku? Luli? Siapa kamu? Luli, ini aku, Gufan. Gufan, benar-benar kamu. Benar kamu. Kamu. Ayo, turunkan pisaumu. Sahabatku, tak kusangka kita bertemu lagi di sini hari ini. Luli, apa keinginanmu? Aku ingin membuat semua orang takut padaku, supaya tak ada lagi yang berani mengganggu kita. Aku akan lindungimu. Kalau semua orang takut kamu, tak ada yang mau main dengannya. Susah cari istri. Pikiranmu hanya soal cari istri. Kurang ambisi. Apa keinginanmu? Keinginanku adalah perdamaian dunia. TCH. Setelah sekian tahun, kamu tetap sama saja. Kamu tetap terlihat suram. Hahaha, jangan menggodaku lagi. Ngomong-ngomong, kamu berubah banyak ya? Tahun-tahun ini, kamu mana? Kenapa kamu ada di sini sekarang? Sekarang aku adalah Raja Iblis di sini. Hehe. Apa? Masih ingat impian masa kecilmu? Aku ingin semua orang di dunia ini takut pada aku. Sekarang, tercapai. Selamat. Pelayan ini adalah... Oh, kebetulan sekali. Dia dulu juga begitu.
Di gunung ini tak ada harimau. Kau yang kecil pun berani mengaku raja. Buka mata anjingmu, lebar-lebar, dan lihat dengan jelas. Akulah penguasa iblis. Cem, Kau! Sang pemimpin menghilang selama bertahun-tahun. Gua iblis batu tanpa pimpinan. Hamba hanyalah sementara menggantikan posisi pemimpin. Tuan, mohon jangan marah. cukup pintar. Bangunlah. Kekuatan Anda, mengapa hilang semua? Hahaha, semua orang takut dan merasa ngeri pada Anda. Menganggap Anda sebagai penguasa iblis. Tapi kini, kekuatan Anda sudah hilang. Bagaimana Anda bisa bertahan? Dengan apa Anda bisa disebut sebagai penguasa? Gufen, apa maksud Anda membawa dia ke sini? Saat ini Shendu tengah memimpin pasukan besar. Berencana serang gua, Iblis Merah. Gua Iblis Merah kokoh. Takut apa pasukan Shendu? Anda adalah utusan dari Shendu. Saya tahu gua Iblis Merah kokoh. Namun kekuatan Shendu juga tak boleh diremehkan. Pertarungan ini hanya akan berakhir dengan kerugian di kedua belah pihak. Saya anggap Anda teman. Tapi Anda halang. Saya masuk ke jalan kegelapan ini demi mencapai puncak kekuasaan. Hayang pihak. Lihat. Tuhan membantu saya. Kini, dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Siapa lagi selain saya yang layak di dunia ini? Adapun Anda adalah orang yang tidak berguna sama sekali. Hanya aku yang akan mengasihanimu. Jangan tak bersyukur. Tuli Xiaoyu adalah teman. Begitu juga kamu. Kamu memperlakukan Xiaoyu seperti ini. Bukankah itu tidak adil? Adil hanya yang kuat yang berhak atas keadilan. Hari ini kita bicara tentang arti kata adil. Kau berani, hadapilah aku. Jangan paksa. Tampaknya kamu perlu disadarkan. Hahaha, hanya denganmu. Pukulan ini memiliki kekuatan di atas tingkat ketiga. Jangan salahkan aku mengabaikan hubungan masa lalu. Kamu. Kekuatan di tubuhmu berasal darinya. Sahabat baik, jadilah Raja Iblis ini. Dengan kekuatanmu, kita bekerja sama. Kita dapat menguasai 8 penjuru dan mengguncang 3 dunia. Sebaiknya kau setuju dulu dengan dia. Biarkan dia bawa iblis lain melarikan diri dari Gua Merah Iblis. Dengan begitu, urusan dengan putri ketiga dapat selesai dengan lancar. Baik, aku setuju denganmu. Namun, aku masih punya urusan penting. Bijini, kau bawa pengikut iblismu ke tempat yang terpencil untuk beristirahat dan menyembunyikan diri. Sementara aku akan menghadang pasukan besar dari surga. Baiklah, setelah urusanmu selesai, ambil alih Lord Iblis. Baik, mundur. Laporkan kepada putri ketiga. Urusan di Gua Iblis sudah selesai. Kaum iblis sudah kita kalahkan. Dan lari. tidak akan kembali. Itu... orang-orang kecil itu bukan tandingannya. Dihancurkan hingga pecah. Gua Iblis Merah telah lenyap. Kalau begitu, ikutlah aku kembali ke kota surga. Aku laporkan dan menikah denganmu. Putri, Gufen telah membantu Putri Jengrou menghancurkan Gua Iblis Merah. Sekarang dia sedang dalam perjalanan kembali ke Xiandu. Gufen mati. Anak ketiga tidak berniat memperebutkan posisi Raja Sekarang, dengan bantuan Gufen, kembali kali ini, saya khawatir akan jadi kekhawatiran besar. Apa maksudmu, Putri? Mereka tidak boleh diizinkan untuk kembali hidup-hidup. Para bawahan mengerti. Membuatnya lebih bersih. Sudah jelas. Sampaikan perintahku, dan guru kelas akan kembali ke pengadilan. Yang Mulia, Putri ketiga. Yang Mulia Putri ketiga, dengan segala hormat, karakter, dan keberanian Anda dibanding Putri tua dan kedua, lebih cocok untuk posisi Raja Xiandu.
Aku sudah kehabisan trik dan intrik. Aku tidak tertarik. Saya datang menemuimu juga atas kebijakan sementara utusan Xian. Mengenai pernikahan, Yang Mulia tidak perlu menganggapnya serius. Jika sudah berjanji, bagaimana saya mengingkarinya? Lagi pula, saat ini saya merasa kamu cukup menyenangkan. Ada apa? Apakah aku tidak cantik? Ah, tidak. Bukan begitu. Atau kamu sebenarnya sudah punya orang yang kamu pikirkan? Aku pikirkan? Tidak mungkin dia sungguh-sungguh. Luka yang kamu dapatkan sebelumnya, apakah karena dia? Kalau berani, hadapi aku langsung. Aku gurunya. Melindunginya adalah hal yang wajar. Jangan pura-pura. Hubungan kalian pasti tidak sesederhana itu. Lihat, kenapa kamu malu, gadis? Jika kamu benar-benar tidak menyukai Gu Fen, maka aku benar-benar akan menikah dengannya. Terserah saja. Aku tidak peduli. Tenang, kali ini kembali ke Xiandu. Aku akan ajukan ekspedisi ke Xijin Huanyu kepada Yang Mulia. Jika kalian tidak ingin terlibat perseteruan kakakku, segera buat keputusan. Kembali ke Xiandu. Kalian mungkin tidak akan bisa kembali. Siapa yang berbicara? Suara ini adalah jenderal perang di bawah kakakku kedua, Duo Hui. Orang putri kedua. Tampaknya dia tidak ingin kami kembali ke Xiandu. Jenderal perang telah jatuh. Atas perintah Putri Nihua mengantar kalian jalan. Aku sudah buat penghalang di sini. Pasukan pangeran ketiga terjebak di luar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Orang kakak kedua, kerja yang sempurna. Pangeran ketiga terlalu memuji. Apakah kalian sendiri? Aku turun tangan. Yang pihak. Kau, makhluk buruk rupa. Tampaknya cukup percaya diri. Sepertinya kau tidak tahu Jenderal Perang. Jenderal perang? Lucu. Aku tak pernah sedikit pun ragu untuk membunuh seorang jenderal perang. Gadis kecil, sombong. Kalau begitu, hari ini aku akan memulai denganmu. Hanya semut kecil. Tak layak bagiku untuk bergerak langsung. Yaitu, itu. Dialah yang cukup untuk menghabisimu. Dengar, aku sarankan jangan sembarangan. Aku adalah guru negara Kaisar Yu Feng. Ini pelanggaran norma. Aku peringatkan kamu. Hidup sebagai guru negara. Mati hanyalah tulang belulang. Salahkan diri kalian sendiri. Karena memilih menjadi musuh Nyonya Ninghuan. Nyai! Siapa kamu? Agak, Hei, sampaikan pesan ini kepada Putri Ninghuan. Kamu mau menipu? Iya, kamu sudah menipu kan? Aku hanyalah daun kecil, tapi aktingmu amat bagus. Hei, kelihatannya sudah jelas meninggal. Apa? Tidak. Kekuatanmu terlalu tidak stabil ya. Aku tidak bisa mengontrol. Kekuatan mengguncang 6 dunia cuma semut. Kalian berdua bicara apa itu? Putri ketiga, tidak ada apa-apa. Bagaimana dia akan diperlakukan? kakak keduaku benar-benar tidak punya rasa kekeluargaan. Kelihatannya terus bertahan dan mengalah, hanya menghasilkan kezaliman lebih besar. Jadi, Putri ketiga, apa rencanamu setelah kembali ke istana? Kali ini, aku sudah mantap dengan keputusanku, bersaing dengan Long Li dan Nirvana Huang untuk takhta. Bangunlah. Kalian berjasa besar, menumpas sarang kejahatan. Katakan, hadiah apa yang kau inginkan? Ini sudah menjadi tugas anak hamba. Tidak berani meminta hadiah. Gu Fen, ketiga putri saya kini sudah kau lihat semuanya. Kamu akan memilih siapa untuk menikah? Aktorannya cukup bagus juga. Apa yang terjadi padanya? Lapor ke Yang Mulia. Saat kami kembali ke Xiandu kali ini, kami disergap oleh ahli yang tidak diketahui. Saya mengorbankan diri untuk melindungi putri ketiga. Sehingga menderita luka parah. Siapa yang berani menyerang kalian? Lapor ke Baginda. Itu adalah Dewa Perang Xiandu Duo Hui. Dewa Perang Xiandu Duo Hui. Apa? Duo Hui? Nihong, Dewa Perang Duo Hui telah bersumpah setia padamu. Bagaimana kau menjelaskan hal ini? Kau
Yang mulia aku. Hormat kepada yang mulia. Dewa Perang Duo Hui adalah orang yang aku kirim. Berani sekali, Nihong. Aku terlalu memanjakanmu. Jadi kau berani seperti ini. Yang mulia, aku karena info Zhang Rao bersekongkol Gufen untuk pemberontakan. Oleh karena itu, aku kirim Duo Hui untuk menyelidik. Pemberontakan? Ucapan putri ini mencari kesalahan. Mulia, saya hanya mengirim Duo Hui untuk menyelidiki. Tapi kini dia telah tewas. Bukti, dugaanku, adik ketiga menggunakan pasukan untuk menunjukkan kekuasaan dan berniat memberontak. Kakak kedua memutarbalikkan fakta benar-benar luar biasa. Benar atau salah? Yang mulia yang akan memutuskan. Nihong, apakah pernyataanmu ada buktinya? Yang mulia, bukankah aneh? Seorang murid sekte sampah di sekte. Bagaimana tiba-tiba kekuatannya mencapai tingkat dewa? Itu karena gadis kecil di sampingnya. Dan dia adalah penguasa iblis yang terkenal. Aku hanya belum tahu bagaimana dia menggunakan kekuatan penguasa iblis untuk dirinya sendiri. Bersekongkol dengan iblis, bawa ke kota abadi, sesatkan rakyat, dosa mati. Baginda, aku sedia menyerahkan tanda komando militer dan bersumpah tidak akan memegang pasukan kota abadi lagi untuk membuktikan kesucian diriku. Long Li Jian Jiao Rou. Percaya Jiao Rou tak punya niat jahat. Baginda! Jika Jiao Rou bawa penguasa iblis ke kota abadi, bencana datang. Jiao Rou kali ini berjasa membersihkan sarang iblis. Tanda komando tetap di tanganmu. Apa? Gufen, jadi guru negara. Kali ini, bantu Jiao Rou pemberantas sarang iblis. Nanti dianugerahi gelar raja dan menteri. 3 hari kemudian, Fan menikah dengan Jiao Rou. Dunia merayakannya. Negara hormat. Baginda, nikah. Jangan percaya mereka. Baginda. Putri Nihuang. Hatinya jahat. Merangi saudara. Menjebak orang setia. Hari ini, masuk istana gelap. Tanpa perintahku, tidak lihat cahaya. Katakan. Aku ini... Putri ketiga. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Pernikahan ini titah raja. Kita tidak punya hak memilih. Tapi tenang saja. Aku punya cara untuk mengatasi ini. Kuara benar. Hubungan kalian pasti istimewa. Memang... Ya, benda paling berharga miliknya telah diambil olehnya. Kata-katamu tidak salah. Tapi, bukan itu maksudnya. Putri, kenapa tertawa? Dia tidak bermaksud begitu. Adik ketiga, lama tidak bertemu. Benar-benar membuat kakak sulungku dipenuhi rasa rindu. Kakak bercanda. Wajahmu memancarkan kebahagiaan. Tidak tampak sakit. Ini semua berkat adik ketiga. Dan yang mulia guru negara telah membantuku mengeliminasi ancaman dari Nihuang. Mulai hari ini, dengan kalian di sisiku, semua akan berhasil. Kakak salah paham. Apa maksudmu? Dengan tumbangnya kakak kedua, hari-hari kakak pertama pasti hambar. Aku dan kakak pertama bersaing untuk pangeran pewaris. Bersaing dengan kakak jadi pewaris takhta. Apa katakan? Wanita memang makhluk paling menakutkan di dunia ini. Kakak tidak mendengarnya dengan jelas? Kalau begitu, aku akan mengatakannya lagi. Mulai hari ini, aku Jiang Rao akan merebut hak pewaris. Kamu? Hayan Piha, apa hakmu? Aku pun putri kaisar. Mengapa tidak memiliki hak? Aku baru menang perang dan memegang simbol militer. Hak itu tergantung pada kekuatan. Hayan Piha, jangan kira Gufen di sisimu. Kamu bisa bertindak semaumu. Akulah putri kaisar sebelumnya. Tak dapat diubah. Jika kakak menguasai Xiandu di masa depan, pasti akan kacau dan rakyat menderita. Demi masa depan Xiandu, aku harus merebut hak pewaris. Jiang Rao, aku benar-benar meremehkanmu. Guru besar, aku beri kesempatan lagi. Jika berdiri di sisiku, Xiandu pasti punya tempat untukmu. Jika kamu bersikeras pindah ke kegelapan, sumpahku akan membuatmu jatuh ke kehancuran abadi. Gufen, bodoh, tidak mengerti apa maksud yang mulia tentang terang dan gelap. Namun, saat aku berada di Kununshu, aku sering diancam oleh kakaknya. Menyuruhku melakukan ini dan itu. Aku ini orang yang paling tidak suka diancam. Bagus! Aku akan membuat kalian tahu arti dari penyesalan yang mendalam. Sangka orang pertama datang, cari saya kamu. Bagaimanapun juga, kamu adalah adik kandungku. Melihatmu berakhir seperti ini, aku juga merasa tidak tega. Yang mulia Putri Agung,
Apakah Anda percaya dengan ucapan Anda sendiri? Hahaha. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan. Hari itu, di aula, gadis kecil yang bersama Gufan itu adalah penguasa iblis. Benar. Tapi sekarang seluruh kekuatannya ada pada Gufan. Benarkah begitu? Jiang Rao percaya diri. Hahaha, Yang Mulia Putri Agung. Setelah menjatuhkanku, muncul Jiang Rao. Masalahmu banyak, Jiang. Apa kamu ingin tinggal di istana gelap ini seumur hidup? Kamu ingin aku membantumu menyingkirkan Gufan? Hayang pihak. Jika berhasil, aku akan mencari cara agar kamu bisa meninggalkan istana gelap. Aku tahanan. Apa yang bisa kulakukan? Hayam Piha, jangan pura-pura. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik sebelum beritahu aku. Dulu aku punya seorang pengikut bernama Kuda Hitam. Dia sekarang tinggal di Wushan. Bawa lambangku kepada Kuda Hitam. Dia akan membantumu menyelesaikan masalah Gufan. Anak, mengapa kamu begitu buruk? Penindasan dan kecurangan, mengapa Anda melakukannya? Jadilah anak yang baik dan saling mencintai. Ayolah, jangan malas. Keterampilan sihir Lao Tzu hanya 40% dikembangkan padamu. Anda sebaiknya memahami dengan baik. Kalau tidak, aku bunuh. Hei, kenapa kau begitu galak? Saya pikir 40% sudah cukup. Sebenarnya, saya juga sangat ingin mengembalikan semua keterampilan saya kepada Anda. Ada jalan. Jika Anda bisa berlatih Yin dan Yang, tumbuhkan saja dan damaikan. Apakah Anda tahu bahwa Anda memiliki harta karun pada Anda? Bayi apa? Oh, apa yang kamu lakukan di siang bolong? Apa yang kau pikirkan? Aku sedang berbicara tentang hatimu. Ini bukan hati biasa. Bagus, itu adalah hati 7 lubang. Kamu siapa? Apa hati 7 lubang? Akhirnya, hati 7 lubang yang telah lama ku cari. Dari mana kamu bilang itu? Ada seseorang yang menyuruh saya mengambil nyawa kalian. Sebagai imbalannya adalah hati 7 rongga miliknya. Hati 7 rongga? Benar, hari itu di hutan kecil kan? Saya ingin menyerap ilmu bela dirimu. Siapa sangka, hati 7 rongamu malah menyerap kekuatanku. Ternyata harta yang ayahku katakan akan diwariskan padaku. Ternyata adalah hati 7 rongga ini. Aku sudah bertahan-tahan mencari hati ini. Akhir impian tercapai. Hati 7 rongga adalah milikku sekarang. Hahaha. Ini bagaimana mungkin? Aku merasa ada kekuatan yang tak terbatas. Mengalir terus di aliran meridianku. Kau! Benar kan? Tingkat pengembangan kekuatan penguasa kegelapan telah mencapai 200%. Ilmu tauku telah lengkap. Petir menyambar. Ternyata ini adalah rahasia dari hati 7 lubang. Now, saya sibuk dengan urusan kecil hari ini. Saya pamit dulu. Sampai jumpa lain waktu. Menurutmu, bisa pergi? Tuhan, mohon baik hati. Maaf, itu urusan Raja. Neraka, saya mengantar kamu bertemu Raja Neraka. Raja Neraka. Wah. Terima kasih semua. Niat kalian saya terima. Sudah diterima. Kita kumpul lagi lain waktu ya. Kita kumpul lagi nanti. Kumpul lagi. Kita kumpul. Lagi. Kumpul lagi. Kita kumpul lagi. Lain waktu ya. Kamu, kenapa tidak bantu saya cegah dia? Raja pengemudi. Masuk loh. Kamu bodoh ya. Orang kasih hadiah malah kamu tolak. Adik seperguruan. Sekarang harus panggil Yang Mulia Guru Nasional. Aduh, lihat saya, Yang Mulia Guru. Kakak
di seperguruan di Kulon Surindu kamu. Ya, Sudahlah, mau saya balik panaskan air mandi. guru nasional pandai bercanda. Adik, dengar kamu nikah dengan Putri Shendu, benar? Kabarnya putri ketiga bersaing dengan Putri Agung UTK gelar Putra Mahkota, benar? Beneran? Jalan. Halo. Kamu apa? Ja. Besok pernikahanmu dengan putri ketiga. Apa rencanamu? Kita pergi dari sini malam ini. Oke? Cari tempat sepi. Dan tidak pernah berpisah lagi. Melapor kepada Yang Mulia, identitasnya telah terbukti. Baik, besok di istana, dia dibunuh. Baginda, ada apa memanggil saya hari ini? Tentu saja untuk membantumu. Membantu saya. Apakah tahu, jika dia hidup, kekuatan iblis dirimu akan dianggap ancaman. Hari ini, aku akan sepenuhnya menyelesaikan kekhawatiran ini untukmu. Baginda, sekarang Xiao Yu sudah bukan penguasa iblis lagi. Mohon beri dia kesempatan. Memberinya kesempatan, dewa dan iblis tak bisa berdampingan. Seperti air dan api. Jika suatu hari, dia mengambil hati Qi Qiao Linglong milikmu, memulihkan kekuatannya, apakah kamu tahu apa akibatnya? Baginda! Kufen, bersedia jamin dengan nyawa. Xiao Yu tidak akan begitu. Jaminan. Saya tidak akan mempertaruhkan keselamatan 3 dunia. Kufen, tidak apa-apa. Waktu yang kuhabiskan bersamamu adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Karena dunia ini tidak bisa menerimaku, maka aku akan menghilang saja. Xiao Yu, pergi tanpa ada yang menyakitimu sedikit pun. Kufan, apakah kamu benar-benar ingin melawan 3 dunia demi seorang iblis? Yang Mulia, saya tidak peduli Xiao Yu. Dia adalah penguasa iblis. Atau Xiao Yue. Saya akan melindungi dia seumur hidup. Biarkan Kufan tanggung penderitaan sebelumnya dia. Kamu yang menanggung, apakah kamu pikir mampu tanggungi? Dosa, penguasa, iblis. Ditebus dengan 81 paku penembus jiwa. Baru dapat ditebus. Kufan, aku tidak butuh itu. Pergilah. Hanya 81 paku, bukan? Aku Kufan. Sekarang bukan lagi orang lemah seperti dulu. Paku penembus jiwa ini bisa hancurkan roh dan bentuk. Gak butuh. Pergi. Yang Mulia, kalau sudah bilang 81 gram, jangan kurang 1 gram pun. Xiao Xue, kamu yang menanggungnya. Beri dunia ini sebuah jawaban. Baik. Saya percaya padamu. Mendekatlah. Saya punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Lupakan saya. Iblis. Berisik sampai kepala saya sakit. Xiao Shu, kakak kecil. Mau aku kembali ke Kunlun Shi. Kekuatan saya saat ini semuanya ada padamu. Tidak bisa kembali lagi. Bantu saya. Mari, pergi. Malam ini. Tapi tidak berpisah lagi. Hayam Biha. Lupakan. Aku. Sudah bertahun-tahun tanpa kamu berceloteh di sisiku. Memang agak sulit untuk terbiasa. Kamu masih ingat? Tepat di pohon ini dulu. Aku hampir mati ketakutan karena kamu. Tapi aku tetap bergantung padamu. Beberapa kali menjadi kita
金周瑞啊，小玉。